Oke, kita punya soal yang terakhir di sini mengenai analisis kompleks nomor 12. Tentukan semua solusi kompleks dari persamaan Z pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kalau ngerjain ini tuh ada rumusnya, ada caranya ya. Langkah pertama, mencari semua solusi. Kompleks di sini itu adalah solusi dari bilangan kompleks. Solusi kompleks dari persamaan Z pangkat 3 sama dengan 8. Nah, langkah pertama, 8 di sini itu kalau dalam bentuk kartesius tetapi dalam bilangan kompleks itu bisa kita ubah seperti ini. 8 itu sama dengan 8 ditambah I dikali 0. Artinya 8 ini sebagai bilangan realnya, 0 itu sebagai bilangan imajinernya. Kenapa harus kita ubah jadi bentuk yang seperti ini? Agar kita punya nilai X di sini dan nilai Y di sini. Nah, X-nya itu sama dengan 8, Y-nya sama dengan 0. Apa tujuannya? Tujuannya mencari modulus dan mencari sudutnya nanti. Nah, mencari modulus itu berarti kita mencari nilai R-nya. R itu kita peroleh dari akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Yaitu akar 8 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Hasilnya berapa ini? Jelas hasilnya adalah 8. Jadi kita memperoleh R-nya itu adalah 8. Kemudian kita gunakan tangan. Sama dengan cara yang tadi. Tangan theta itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi samping. Y per X. Y-nya adalah 0, X-nya itu adalah 8. Sama dengan 0, maka theta-nya itu berapa? Kalau kita gambarkan di sini, ini 8, 0 itu di sini. Berarti di sini titiknya nih, ada di kuadran pertama. Maka theta-nya adalah 0 derajat. Kita sudah mendapatkan dua informasi di sini. Yang pertama, R, yaitu sama dengan 8, dan theta-nya sama dengan 0 derajat. Dari sini kita nyatakan dalam bentuk polar, yaitu gunakan rumus yang tadi, R dikali cos theta ditambah I sin theta. Nah, seperti ini. Maka dari sini Z itu sama dengan R-nya adalah 8. Ini cos 0 ditambah I sin 0. Ini adalah rumus untuk 8 tapi dalam bentuk koordinat polar atau dalam bentuk polar. Nah, setelah ini gimana? Setelah ini kita gunakan rumus akar pangkat. Setelah ini cara berikutnya itu kita bisa gunakan rumus akar pangkat. Rumusnya agak sedikit jelimet sih. Jadi Z pangkat K itu sama dengan akar R dipangkatkan K lalu dikali dengan cos theta ditambah 360 derajat dikali K dibagi N. Setelah itu ditambah dengan I. I sin theta. Tetanya kita ganti juga dengan, oh ini kebalik, sorry, rumusnya ada yang salah. Jadi yang dibagi itu theta plus 360 dibagi N.
lalu ditambah I sin dari theta ditambah 360K dibagi juga dengan N. Seperti itu. Itu rumus untuk akar pangkat. Jadi akar, oh ini bukan K ya, tapi N, sorry. Ini adalah N. Nah, jadi akar N dari R, kemudian dikali dengan cos theta ditambah 360 derajat dikali K dibagi N ditambah I sin theta ditambah 360 derajat dikali K dibagi dengan N. Secara khusus di sini N-nya itu adalah pangkat dari Z, yaitu 3 di sini. Ini adalah N. Maka rumus ini bisa kita sederhanakan menjadi ZK sama dengan, nah, R-nya tadi kita sudah mendapatkan sama dengan 8. Berarti akar 8, nah N-nya 3. Ini sama dengan 2. Jadi nilai ini itu sama aja dengan 2. Lalu kita kalikan dengan cos. Tetanya tadi adalah 0, berarti tinggal 360 derajat K dibagi N. N-nya adalah 3. Ini langsung aja. 3 itu berarti 120. Oke, 120 dikali K. 120 derajat K. Seperti ini. Ditambah I sin. Ini juga sama. Tetanya 0, N-nya 3. Berarti 120 derajat dikali K. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mencoba untuk melakukan substitusi untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai dia berulang atau berperiode. Nah, menurut hitungan saya, dia akan berulang ketika K-nya sama dengan 3. Kenapa? Karena kalau K sama dengan 3 di sini, itu akan sama aja dengan 360 derajat. Cos 360 derajat itu sama aja dengan cos 0. Yang akan dicapai ketika K-nya sama dengan 0. Jadi di sini kita hanya mencari K sama dengan 0, 1, dan 2. 3 tidak perlu, 4 tidak perlu. Kenapa? Karena dia berperiode setiap 360 derajat. Jadi hanya dicari untuk K sama dengan 0, 1, dan 2. Ini kita hitung satu persatu harus. Yang pertama untuk K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, berarti Z0 itu sama dengan 2 dikali cos 120 dikali 0, berarti cos 0 ditambah I sin 0 juga. Nah, hasilnya berapa ini? 2 dikali cos 0 itu 1, sin 0 itu 0. Berarti hasilnya adalah 2. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka Z1 di sini itu adalah 2. Lalu cos 120 derajat dikali 1, yaitu cos 120 derajat ditambah I sin 120 derajat. Sama dengan 2 dikali cos 120 derajat itu berarti min ya. Min dari cos 60. Berarti min setengah. Ditambah I sin 120 itu positif dari sin 60 yaitu setengah akar 3. Nah, ini dicoret duanya berarti tinggal min 1 ditambah I akar 3. Ini yang pertama. Untuk K sama dengan 1 maksudnya. Untuk K sama dengan 2, maka kita punya Z2 sama dengan 2 cos 120 dikali 2 yaitu 240 ditambah I sin 240 derajat. Nah, hasilnya adalah 2. Cos 240 itu berarti sama ya, min setengah ditambah I sin 240. Sin 240 itu negatif.
negatif setengah akar 3. Ya, seperti ini berarti hasilnya adalah, ini tinggal dicoret, min 1 min I akar 3. Nah, jadi jawabannya adalah tentukan semua solusi kompleks dari persamaan Z pangkat 3 sama dengan 8. Jawabannya adalah yang pertama adalah 2, lalu min 1 ditambah I akar 3, dan min 1 min I akar 3. Kalau nggak percaya, bisa kalian pangkatkan 3 semuanya di sini, pasti hasilnya sama dengan 8. Kita coba aja. 2 pangkat 3 itu pasti 8, ini jelas. Bagaimana dengan yang ini? Min 1 tambah I akar 3. Coba kita hitung. Min 1 tambah I akar 3. Kalau kita kuadratkan, maka hasilnya adalah min 1 kali min 1. 1. Min 1 kali I akar 3. Berarti min I akar 3. Min I akar 3 lagi. Kemudian I akar 3 dikali I akar 3. I kali I itu sama dengan I kuadrat, itu sama dengan min 1 ya. Jadi dalam bilangan kompleks, I kuadrat itu sama dengan min 1. Ini rumus yang penting nih. Jadi I akar 3 dikali I akar 3 itu hasilnya adalah min 3. Maka ini kita peroleh min 2 min 2I, sorry, min I 2 akar 3. Seperti itu. Lalu ini kita kalikan lagi dengan min 1 plus I akar 3 untuk membuktikan apakah hasilnya sama dengan 8. Min 2 dikali min 1 itu 2. Min 2 dikali I akar 3 berarti min I 2 akar 3. Lalu min I 2 akar 3 dikali min 1 berarti plus I 2 akar 3. Kemudian min I 2 akar 3 dikali I akar 3. Berapa itu? Kalau I dikali I itu min 1. Ada min di sini jadi positif. Positif 2 dikali 3. Berarti 6. Hasilnya adalah, ini kita coret dengan ini. 2 tambah 6 adalah 8. Jadi terbukti ya. Ini sama dengan 8. Kalau kita pangkatkan 3, ini juga pasti sama dengan 8. Nah, uniknya di sini itu, kalau kita nyatakan dalam bentuk diagram atau grafik, nanti akan ada modulus, akan ada sudut yang sama jaraknya di antara satu sama lain. Coba kita gambarkan di sini. Yang pertama itu adalah 2. 2 di sini itu adalah 2 ditambah I dikali 0. Katakanlah 2 itu di sini. Misalkan aja. Yang kedua, min 1 plus I akar 3. Katakanlah di sini kan 2. Min 1 itu di sini, akar 3-nya itu di atasin. Maka dia akan ada di sini. Kemudian yang ketiga, min 1 min I akar 3. Min 1 di sini, min akar 3-nya adalah katakanlah di sini. Min akar 3. Titiknya ada di sini. Nah, tadi kita peroleh bahwa untuk akar pangkat ya, R pangkat N itu kan akar 8 dari N-nya 3 sama dengan 2. 2 ini itu adalah jari-jari mereka masing-masing. Jari-jari dengan titik pusatnya. Kalau kita misalkan tarik suatu garis lengkung dari masing-masing titik ini nanti akan membentuk suatu lingkaran. Ya, anggaplah ini lingkaran ya. Lingkaran yang dimana jari-jarinya itu adalah 2. Sini ke sini itu 2, sini ke sini pun juga 2, sini ke sini pun juga 2. Dan jarak masing-masing dari titik itu sudutnya itu adalah 120. Ini juga 120.
Ini pun juga 120 derajat. Gitu ya. Gimana jawaban untuk nomor 12? Jawabannya jelas tadi yaitu 2 min 1 plus I akar 3, lalu min 1 min I akar 3. Gitu ya teman-teman, apakah ada pertanyaan? Berarti nggak sampai eh, K3 gitu ya, Pak? Ya, nggak sampai. Karena kalau K3 hasilnya balik lagi ke K0. Karena kita ngitungnya nanti yang bagian sini, ini itu akan berganti 360 derajat, ini pun juga 360 derajat. Itu sama aja dengan kita menghitung 0 derajat. Akan berulang dia. Akan berulang setiap 360 derajat. Ada pertanyaan yang lain? Jadi kalau misalkan pangkatnya makin tinggi, itu berarti sudutnya makin kecil gak, Pak? Iya, sudutnya pasti makin kecil. Karena makin banyak nanti solusi yang didapatkan. Pasti makin kecil. Ada pertanyaan yang lain? Apa boleh minta tolong jelasin nggak yang I pangkat 2 sama dengan min 1 itu? Oh, itu definisi ya. Itu Oh, definisi, Fatur. iya. Itu definisi dalam bilangan imajiner. Bilangan imajiner itu punya definisi I pangkat 2 itu sama dengan min 1. Ini udah pakemnya dari sononya. Definisinya. Udah masuk gitu nilainya. I kuadrat tuh pasti sama dengan min 1. Emang udah nilai yang udah didefinisikan oleh para ahli matematika. Seperti itu. Untuk grafik yang ini tuh dalam gambaran diagram ini ya, dalam gambaran koordinat polar atau koordinat kutub. Jadi biar memahami bagaimana gambaran mengenai koordinat polar sama koordinat kartesiusnya. Untuk minggu depan kira-kira kalian bisa di hari apa aja ya? Saya tuh kosong di hari Jumat, Sabtu dan Minggu. Kalau Jumat malam gimana? Saya aman, Pak. Aman? Bisa, Yang Pak, lain? bisa. Bisa? Saya aman, Pak. Aman Siap. ya? Oke. Jadi Jumat jam 7 ya, jam 7.10 lah nunggu habisnya sholat Isya.